Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu, anil mahidi, tentang al-mahid. Qul huwa adza. Jadi yang dimaksud mahid ini berhubungan saat keluarnya darah menstruasi, tempat keluarnya darah. Qul huwa adza, menjawablah siapa engkau Nabi, huwa adapun mahid, adza yaitu, ada yang menjelaskan itu yang dimaksud adza darah kotor, ada yang menafsiri itu kalau berhubungan dalam keadaan mahid itu sakit, ada yang menyebutkan bahwa adza itu ditafsiri dengan perempuan merasa terganggu dengan darahnya. Fa'antazilu, oleh karena itu kalau dimungkinkan menjauhilah siapa kalian semua an-nisa kepada istrimu fil mahid, maksudnya tidak berhubungan badan waktu saat mahid. Wala taqrabuhunna, dan jangan mendekati hunna kepada an-nisa hatta yathurna, sampai yathurna di sini penafsirannya juga banyak. Ada yang sampai selesai haidnya, ada yang menafsiri sampai mandi, selesai dan mandi, ada yang menjelaskan yang penting selesai meskipun cukup dibasuh, boleh berhubungan dan lain sebagainya. Fa idza tatahharna, apabila telah suci betul-betul, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka silakan berhubungan. Min di sini bermakna fi. Jadi fa'tuhunna min maksudnya fi haitsu amarakumullah, di tempat yang telah memerintahkan kepada kalian Allah, siapa Allah, maksudnya di kubul, di depan, bukan di jalan dubur atau belakang. Innallah, sungguhnya Allah, yuhibbu, yaitu sangat menyukai, siapa Allah, at-tawwabina, kepada orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang menjaga kesucian. Annal araba fil madinati wa ma walaha kanu qad istannu bi sunnati bani Israil fi tajannubi mu'akalatil haidi wa masakanatiha, fanazalat hadhil ayah. Dulu orang Arab itu tergantung mengikuti kepada aturannya Bani Israel. Orang Bani Israel itu kalau keluarganya lagi haid, dia tidak mau, jangankan berhubungan, makan nggak mau sama istrinya itu, tidur sama istrinya dalam pengertian meskipun nggak berhubungan satu kamar nggak mau. Kemudian Islam datang, bukan begitu. Yang tidak boleh itu hanya tempat keluar darahnya saja. Jadi boleh tetap harus makan bersama, tidur bersama, dan lain sebagainya. Wa qala Mujahidun kanu yatajannabuna an-nisaa fil haid wa ya'tunahunna fi adbarihinna muddata zamanil haid. Fanazalat, ada yang berpendapat lagi mereka itu kalau lagi haid berhubungannya yang belakang, maka Allah menyampaikan tidak, kalau
tidak begitu. Jadi harus di tempatnya dan harus diperlakukan dengan baik keluarganya. Wa fi sahih Muslim an Anasin annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Fasa'ala ashabun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid ila akhiril ayati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Boleh apa saja, yang penting cuma satu itu diusahakan. Tidak. Fabalagha dzalika al-yahud faqalu ma yuridu hadzal rajulu ayyada'a min amrina syai'an illa khalafana fihi. Kemudian terdengarlah sabda Nabi bahwa boleh makan, minum, tidur bersama istri kecuali satu aja kalau lagi haid. Lalu dia orang Yahudi ini, Muhammad itu memang begitu dia maunya selalu berseberangan sama kita. Bukan soal berseberangan, tapi bagaimana melihat aturan menurut Al-Quran. Faja'a Usaid bin Hudair wa Abbad ibn Bishrin faqala ya Rasulullah innal yahuda taqulu kadza wa kadza fala nujami'uhunna fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta dhananna an qad wajada alaihima fakharaja fastaqbalahuma hadiyatan min labanin ila Rasulillah farsala fi atharihima fasaqahuma fa'arafa allam yajid alaihima. Kemudian sahabat menyampaikan itu kepada Nabi. Nabi yang menjawab biasa aja, Nabi tidak marah. Qala ulama'una kanatil yahudu wal majusu tajtanibul haidha wa kanatin nasara yujami'unal huyat. Orang Nasara dulu meskipun men tetap saja berhubungan. Sebaliknya kalau orang Yahud bukan berhubungan, makan saja nggak mau dengan istrinya. Lalu datanglah Islam ini menjelaskan tengah-tengah. Fa'amarallahu bil qasdi baina hadain. Yang tidak boleh hanya itu, yang lain mah boleh gitulah. Wa qila al-mahid ibaratun aniz zaman wal makan wa anil haid nafsuhu wa asluhu fil zaman wal makan majazun fil haid. Wa qala at-Tabari al-mahid ismun lil haid. Yuqalu hadus sailu wa fadha wa hadat asy-syajaratu ay salat rutubatuha wa minhu al-haid ay al-haudu li'anna al-ma'a yahidu ilayhi ay yasilu wal arabu tudkhilul wawa 'ala al-ya'i wal ya'a 'ala al-wawi li'annahuma min hayyizin wahidin. Qala Ibnu Arafata al-mahidu wal haidu ijtima'ud dam ila dhalika al-mawdi'i wa bihi summi al-haud lijtima'il ma'i fihi. Haid itu ya seperti haud. Haud itu kan kolam. Kolam itu kan tempat kumpulnya air. Mahid itu tempat keluarnya air, berkumpulnya air. Maksudnya men itu. Yuqalu hadatil mar'atu wa tahayyadat wa darasat wa arakat wa tamithat wa tahidu haidan wa mahadan wa mahidan idza salat dam minha fi awqatin ma'lumah fa idza sala fi ghairi ayyamin ma'lumah wa min ghairi ilkil mahid qulta ustuhidat fa hiya mustahadah. Kalau di luar waktu biasa men berarti namanya darah istihadah, orangnya mustahadah yang kena. Kharaja Rasulullah rawa al-Bukhari an Nabi Sa'id al-Khudri qala kharaja Rasulullah. Suatu ketika keluar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ma'syaran nisa'i tasaddaqna fa inni uritukunna aktsara ahlin nar. Suatu ketika menurut sahabat Nabi Sa'id al-Khudri, Nabi menyampaikan waktu Idul Adha atau Idul Fitr ke musalla, tempat sholat, maka Nabi menyampaikan termasuk ke ibu-ibu, khawatir nggak dengar waktu itu khutbahnya, agar rajin bersedekah karena aku diperlihatkan oleh Allah banyak orang juga yang tergelincir masuk kepada neraka gara-gara kekurangan. Apa yang dimaksud kekurangan di situ? Faqulna wa bima ya Rasulullah qala tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Ada orang tapi tidak semuanya. Di antaranya yang suka mengutuk dan tidak berterima kasih kepada keluarganya. Ini sebagai perwakilan. Kalau soal mengutuk, berbicara kasar, tidak berterima kasih kepada pasangan, nggak laki, nggak perempuan. Jadi tidak diarahkan kepada perempuan. Kalau perempuan saja dianggap
uritu aksar ahli nar, aku banyak melihat di situ penduduk ahli neraka gara-gara begitu, apalagi laki. Kan dosanya 2 kali lipat. Minna kiswati aklin, ini hadis bukan untuk mendiskreditkan seorang perempuan, tapi untuk memberi pelajaran supaya jauhilah saling mengutuk karena sudah menikah, agar menerima lebih dan kurangnya. Dan yang kedua, agar jangan sampai melupakan kebaikan pasangan masing-masing. Wa takfurnal ashir. Cuma banyak dipahami hadis ini suka untuk menunjukkan atau menyerang kekurangan seorang perempuan. Allah menciptakan laki dan perempuan itu dalam bentuk yang sama, tidak ada kekurangan karena yang menciptakan Allah. Jangankan Allah, pabrik aja, misal pabrik suatu produk, entah misal mobil mereknya Honda atau apa saja, kalau ada yang kurang itu biasanya nggak diluncurkan. Apalagi produk dari Allah, ciptaan Allah, perempuan itu nggak ada yang kurang. Cuma dalam pengertian nanti di hadis berikutnya, ma ra'aitu faqulna bima ya Rasulullah tuksirna al-la'na wa takfurna al-ashira ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhaba lilubir rajul al-hazim min ihdakunna qulna wa ma nuqsanu aqlina wa dinina ya Rasulullah. Ya Rasulullah, nah, itu untuk mengagungkan. So, Nabi itu satu seperti banyak, makanya pakai ya Rasulullah. Qala alaysa syahadatul mar'ati mithla nisfi syahadatir rajul, bukankah kesaksian perempuan itu separuh dari kesaksian laki-laki? Ya, ini satu sisi, tapi sisi yang lain kalau yang ahli itu perempuan, maka perempuan ukurannya sama. Contohnya apa? Kasus tentang kehamilan, itu kan perempuan yang paling tahu. Jadi dalam kasus-kasus tertentu sama, dalam kasus tertentu memang seperti separuh laki-laki. Qala fadzalik min nuqsani aqliha alaysa idza hadat lam tusalli. Bukannya kalau men tidak salat walam tasum. Iya, tapi kan bukan berarti itu untuk menunjukkan kekurangannya. Itu menunjukkan dispensasi, kemurahan, keringanan dari Allah karena perempuan sedang sulit keluar darah sehingga oleh Allah diberikan keringanan untuk tidak salat. Jadi qulna bala ya Rasulullah qala fadzalika min nuqsani diniha. Oleh karena khawatir ada semacam nilai agar lebih banyak nilainya, maka rajin-rajinlah sedekah. Yang pegang uang itu kan biasanya yang kerja itu kan suaminya. Kok perempuan yang disuruh sedekah, apalagi suaminya. Perempuan saja, anggaplah misal yang kerja suaminya itu disuruh sedekah, apalagi laki-laki. Mudah-mudahan tidak salah paham dengan pemahaman hadis-hadis seperti ini, sehingga tidak selalu menghubungkan yang kurang itu dihubungkan dengan kaum perempuan yang salah. Padahal kita punya ibu dan punya anak itu juga perempuan dan seterusnya. Ibu kita Siti Hawa juga perempuan. Wa ajma'al ulama ala annal haid taqdi as-shauma wa la taqdi as-salata li hadits Muadz. Ulama menyampaikan bahwa orang yang haid itu oleh Allah diberikan keringanan untuk tidak mengqadha puasa. Kami ulangi, kalau perempuan yang haid itu mengqadha puasa, wala taqdi as-shalah, tapi untuk salat itu tidak diqadha. Kenapa? Karena kalau salat itu banyak, sehari 5 kali dan terus menerus. Kalau puasa kan setahun sekali. Nah, jadi kalau puasa itu diqadha kalau men, tapi kalau salat tidak. Di hadits Muadz qala Sa'altu Aisyah faqultu ma balul haid taqdi as-shaum wa la taqdi as-shalah. Suatu ketika ada orang bertanya, kata sahabat Muadz bertanya kepada Siti Aisyah, kenapa kok orang haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Maunya mengqadha salat. Qalat aharuriyah anti, kata Siti Aisyah, sampean ini perempuan dari Haruriyah ya. Haruriyah itu dihubungkan kepada nama daerah Harura di Irak sana, yaitu tempat di situ orang keras-keras, memahami agama itu anggaplah hitam putih, keras selalu. Jadi sukanya itu yang sulit-sulit, sehingga kalau dikasih kemudahan tidak mengqadha salat, maunya mengqadha salat. Itu orang Irak di situ, tapi tidak semuanya. Orang Khawarij
dan pada akhirnya kan Sayyidina Ali dibunuh oleh mereka dan memerangi Sayyidina Ali karena dianggap Sayyidina Ali tidak patuh kepada Al-Quran. Kita lanjut. Qultu lastu biharuriyah, saya ini bukan orang Haruriyah, saya ini cuma nanya. Walakinni as'alu, qalat kana yusibuna dzalika fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Oh baik, kalau memang sekedar nanya, Siti Aisyah menyampaikan, Nabi menyampaikan kami itu tidak diperintahkan untuk mengqadha puasa. Kami diperintahkan mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan mengqadha salat. Ini hadis-hadis seperti ini pertama misal di Bukhari 304 atau 321, 1951, 2658, Muslim 335 atau 889. Yang kalau Bukhari 304 dari sahabat Abi Sa'id. Kalau yang Bukhari 321 itu dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kita lanjut. Kharrajahu Muslim fa idzan qata anha kana tuhruha minhu al-ghusl ala ma ya'ti. Wa ikhtalafa al-ulama fi miqdaril haid. Fa qala fuqaha'ul madinati innal haidha la yakunu aktsara min 15 yawman. Menurut jumhur ulama, apalagi fuqaha Madinah, orang-orang ahli fikih Madinah itu maksimal orang haid itu 15 hari. Wa jaizun ayyakuna 15 yawman famaduna. Mungkin juga itu maksimal ya, tapi mungkin banyak orang yang tidak sampai 15 hari. Lihat kebiasaannya. Wa ma zada ala 15 yawman la yakunu haidhan wa innama huwa istihadhah. Kalau lebih dari 15 hari bukan haid tapi istihadhah. Ini madhabu Malik wa ashabih. Waqad ruwiya nama li Malikin annahu la waqta li qalilil haid wa la li katsiri illa ma yujadu fin nisa wa ka'annahu taraka qawlahu al-awwal wa raja'a ila 'adatin nisa wa qala Muhammad ibnu Maslamah aqallu tuhri 15 yawman. Ini cuma pendapat ya. Wa huwa ikhtiyaru aktsaril Baghdadiyyin minal Malikiyyin wa huwa qaulu Syafi'i wa Abi Hanifah wa ashabihima wa Thawri. ووصيه في الباب لأن الله تعالى قد جعل عدة ذوات الأقراء 3 هيات وجعل عدة من لا تحيد من كبر أو صغر 3 أشهر فكان كل قرء عوضا من شهر والشهر يجمع الطهر والحيضة فإذا قل الحيض كثر الطهر وإذا كثر الحيض قل الطهر. Dan lihatlah kalau mennya sedikit berarti sucinya banyak. Demikian juga sebaliknya bisa sebanding. Kita lanjut. Yang ada yang berpendapat kecuali darurat kalau lagi main itu tidak diperkenankan tawaf, menyentuh Al-Quran. Itu kalau sengaja untuk menghina atau merendahkan. Kalau sekarang apalagi kalau darurat lagi main nggak punya wudhu, ada Quran jatuh ya tetap aja diambil. Sama dengan kalau kita kan nggak boleh bersentuhan dengan wanita lain. Ternyata ada ibu-ibu yang jatuh di pinggir jalan karena kita punya wudhu, masa nggak diangkat? Ya diangkatlah, dibantu. Ya, jadi apalagi kalau sekarang HP itu kan banyak Quran, juga kontennya kan banyak di luar Quran. Jadi nggak ada masalah, insya Allah. Yang penting bukan untuk menghina. Sama dengan otak kita, itu kan otak kita kebanyakan isi Quran atau hafal Quran. Apakah kalau ke kamar mandi otak kita harus ditaruh di luar begitu? Jadi lihat situasi dan kondisi. Kalau HP ada Quran ditaruh di luar, nanti ambil orang HP-nya. Kalau masuk kamar mandi misal. Jadi lihat situasi dan kondisi. Wa masul mushafi wa dukhulul masjid. Kalau dalam keadaan normal, kalau khawatir ngotori masjid, maka tidak boleh masuk masjid. Kecuali seperti orang sekarang udah bersih, ada softtek, tidak mungkin mengotori. Ada yang berpendapat boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, tetap di luar masjid. Ya silahkan saja. Di mana kita berada sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi. Atau kita jangan berisik, jangan lapor ke orang kalau lagi main, nanti jadi fitnah. Wal i'tikafu fihi. Jadi kalau lagi main tidak i'tikaf di masjid, wa fi qiraatil Quran, enggak boleh baca Al-Quran. Dalam pengertian dikasih kemudahan untuk istirahat sejenak. Tapi boleh berzikir isinya Al-Quran, baca doa isinya Al-Quran. Itu maksudnya
diberikan kemudahan untuk istirahat atau tidak boleh menghina. Sama dengan baca Al-Quran di kamar mandi kan nggak boleh. Tapi harus mengingat-ingat karena pikiran itu nggak bisa atau nggak boleh istirahat sejenak pun lupa dari Allah dan seterusnya. Wa fi qiraatil Quran, apalagi kalau mohon maaf kamar mandi seperti di luar negeri, di hotel, itu kan lebih harum dan lebih bersih dari kamar kita dan lain sebagainya. Jadi yang penting tidak dalam keadaan sedang membuang air kecil dan lain sebagainya atau niat menghina. Wa fi qiraatil Quran riwayatan. Meskipun ini nanti terjadi beda pendapat, ya silahkanlah. Wa tsalits min ad-dima' dam laisa bi'adah wala tab wa innama huwa irqun qita'in sa'iluhu dam ahmar lang qita'a lahu illa indal bur'in. Qalat Fatimah bintu Abi Hubais, ya Rasulullah inni la adhuru afada'u salata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama dhalika irqun wa laysa bil haidati idza aqbalatil haidatu fada'i salata fa idza dhahaba qadruha fausili anki dam wa salli. Ini hadis Bukhari 227, 320, 331. Bagaimana kalau sudah selesai haidnya, maka ya selesai, maka harus sholat. Gimana kalau darah istihadhah? Ya tetap sholat, dibersihin. Jadi pertama misal udah 15 hari nih, mandilah. Mandi, kok 16 hari keluar, berarti kan bukan darah haid, darah istihadhah. Maka ketika 16, 17, 18 dan seterusnya, ada yang berpendapat yang penting setiap mau sholat dibersihin itu tempat haidnya itu dibersihin, baru setelah itu ya sudah sholat biasa kayak biasa begitu pakai wudhu. Jadi mandinya itu hanya sekali pas lagi tanggal 15 itu, artinya perbatasan antara men dengan darah haid itu. Jadi lihat kebiasaannya. Ada yang berpendapat setiap mau sholat harus mandi orang kena istihadhah darah penyakit itu. Kasihan memberatkan seorang perempuan, bisa-bisa sakit dia. Kalau 5 kali sehari, 5 waktu setiap mau sholat mandi, masuk angin dia. Jadi ada pendapat yang mandi itu cuma sekali, waktu selesai haid, selanjutnya dari istihadhah cukup dibersihkan itu tempat keluar haidnya, lalu sholat seperti orang salisil baul itu orang yang keluar terus pipisnya itu loh. Jadi orang yang keluar terus pipisnya kalau sholat itu tiba waktunya sholat itu pas misal adzan, tempat pipisnya itu dibasuh lalu dibalut dengan kain, udah sholat ya wudhu ya sholat begitu. Ya, itu kan keluar mungkin pipisnya, mungkin darahnya, nggak ada masalah karena itu darah penyakit. Wa fi hadzal hadits ma sihhatihi wa qillati alfadhihi ma yufassiru laka ahkam al-haidi wal mustahadhati wa huwa asahu ma ruwiya fi hadzal babi wa huwa yaruddu ma ruwiya an Uqbah ibn Amir wa maqul anna al-haidha tawtasilu wa tatawadda'u 'inda kulli waqti salatin wa tastaqbilul qiblata dzakiratallahi azza wa jalla jalisatan. Wa fihi annal haidha, tetap saja perempuan yang sedang men harus banyak berzikir supaya tidak terganggu oleh syaitan, karena manusia itu terlupa sedikit dari berzikir, setan masuk di situ. Jadi apalagi kalau jalan ke sana kemari harus berzikir. Kami pernah jalan di suatu tempat lupa enggak berdoa, rupa-rupanya ada setan yang ikut. Jadi kemana-mana pasti ada hambaannya, makhluk Allah, manusia, jin. Nah kalau kita berdoa insya Allah maka ikut juga, tapi manusia, malaikat dan jin yang baik-baik, nggak ada masalah. Annal haidha taghtasilu wa tatawadda'u inda kulli waqti salatin wa tastaqbilul qiblata dzakiratallahi azza wa jalla jalisatan. Wa fihi annal haidha la tusalli wa huwa ijma'un min kafatil ulama illa tawaifa minal khawariji yarawna 'alal haidi as-salatu. 'Alal haidi as-salatu wa fihi ma yadullu 'ala anna al-mustahadhata la yalzamuha wa yurdzalika al-ghusli alladhi taghtasilu min haidhiha walau lazimaha ghairuhu al-amaraha bih. Andai saja setiap sholat disuruh mandi, Nabi pasti menyampaikan itu di dalam hadisnya.
Wa fihi raddun liqauli man ra'a liqauli man ra'a dzalika 'alaiha likulli salatin wa liqauli man ra'a 'alaiha an tajma'a baina salatayn nahari bi wusli wahid wa salatayil laili bi wusli wahid wa tautasilu lis-subhi. Jadi asli hadisnya itu ada di Bukhari tadi 228 dan selanjutnya juga Muslim 333, Abu Daud 282, 298, At-Tirmidzi 125 dan seterusnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qauluhu ta'ala qul huwa adzan ay huwa syai'un tata'adza bihil mar'atu wa yuruha ay bi raihati damil haid wal adza kinayatun anil qadari alal jumlati wa yutlaqu alal qaulil makruhi wa minhu qauluhu ta'ala. Ada yang menganggap bahwa penafsiran adza itu perempuan dalam saat men itu kadang-kadang suka sensitif sama dengan waktu hamil. Artinya maksudnya sensitif itu di saat seperti itulah pasangannya, suaminya harus banyak perhatian kepada pasangannya. Lagi men, lagi hamil dan lain sebagainya. Supaya beliau tidak memikirkan yang lain-lain. Sudah hamil, memikirkan biaya melahirkan, anaknya, kontrakannya, dirinya yang sakit dan lain sebagainya. Makanya oleh karena itu wahnan ala wahnin. Kalau bahasa sekarang apa itu ya? Di dalam qul huwa adza huwa syai'un tata'adza bihil mar'atu wa ghayruha ay bi raihati damil haid wal adza kinayatun anil qadari 'alal jumlati wa yutlaqu 'alal qaulil makruh wa minhu qauluhu ta'ala la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jadi qul huwa adza itu kadang-kadang kata-kata sikap yang menyakiti. Nah, jangan sampai disakiti dengan kata-kata, tingkah laku dan lain sebagainya. Seperti penjelasan pertama tadi, istrinya haid, orang Yahudi tidak mau makan bersama, tidur bersama. Al-Baqarah 264 ay bima tasma'uhu minal makruh wa minhu qauluhu ta'ala wa da'adzahum. Al-Ahzab 48. Kalau tadi Al-Baqarah 264 aida adzal munafiqin la tujazihim illa an tu'mara fihim wa fil hadits wa amitu anhu al-adza. Ada yang mengganggu, yakni bil adza asy-sya'r alladhi yakunu ala ra'sis sabiyyi hina yulad yuhlaku anhu yawma usbu'ihi wa hiya al-aqiqah wa fil haditsil iman wa adnaha al-imatatul adza. Jadi itu adza itu menyakiti bentuk fisik, kata-kata itu namanya adza. Qul huwa adza. Adit Tariq ay tanah haitahu, ini menjelaskan tentang kalimat adza. Banyak maksudnya penjelasannya, yakni asyauqa wal hajara wa ma asbah dzalika mimma yata'adza bihil mar. Wa qauluhu ta'ala wa la junaha 'alaikum in kana bikum adza mim matar. An-Nisa 102. Kama yusalli bisalisil baul wa qala jumhurul ulama al-mustahadatu tasumu wa tusalli wa tatufu wa taqra. Jadi menurut jumhur ulama orang yang mustahadah tetap puasa, tetap salat, tetap tawaf, tetap baca Al-Quran, wa yatiha zaujuha, kumpul sama suaminya, karena salat aja boleh apalagi kumpul dan seterusnya. Ini penjelasan banyak sekali. Kita lanjut lagi. Ma yahillu li min imraati wa hiya haid faqala litashudda 'alaiha izaraha thumma sya'naka bi'alaha wa qawluhu 'alaihi salam li Aisyah hina hadat shuddi 'ala nafsiki izaraki thumma 'udi ila maj'ik isna'u kulla syai'in illa nikah kullu syai'in illa al-farjah. Hadis itu dari Siti Aisyah termasuk di Bukhari 298, 323, 1929, Muslim 296. Wakhtalafu fil ladzi ya'ti imratahu wa hiya haidun madza alaih. Bagaimana kalau ternyata mungkin enggak sengaja berhubungan saat men? Faqala Malik, maka berpendapat siapa Imam Malik wa Syafi'i Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, yastaghfirillah, maka hendaklah beristighfar, minta ampun siapa man Allah kepada Allah, wala syai'a alaih, enggak pakai denda. Wa huwa qaulu Rabi'ata wa Yahya ibni Sa'id wa bihi qala Daud. Jadi Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, Rabi'ah wa Yahya bin Sa'id, ini pendapat juga Daud. Wa ruwiya Muhammad ibn al-Hasan, tapi ada yang berpendapat lain seperti Muhammad bin Hasan, kalau berhubungan saat men itu yatasaddaqu binisfi dinar, maka dia bersedekah dengan separuh dinar. Nah,
Waqala Ahmad sebagai apa ya tindakannya. Waqala Ahmad ma'asana hadithu Abdul Humaidi an Miksam an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinar. Bersedekah dengan 1 dinar atau separuh dinar. Maksudnya kalau dalam keadaan darahnya kencang, kalau tidak sengaja berhubungan bersedekah 1 dinar. Kalau dalam keadaan darahnya tidak kencang maka separuh dinar. Akhrajahu Abu Daud wa qala hakadha riwayatus sahihah. Ini ada di dalam Abu Daud 264, Ad-Darimi gurunya Imam Bukhari juz 1 halaman 254, An-Nasa'i juz 1 halaman 153, Ibnu Majah 640, Ahmad juz 1 halaman 230, Al-Baihaqi juz 1 halaman 314, hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Akhrajahu Abu Dawud wa qala hakadha riwayatu sahihatu qala dinarun aw nisfu dinarin wastahabbahu at-Tabari fa illam yaf'al fala syai'a alaihi. Bagaimana kalau enggak melakukan sedekah 1 dinar atau separuh dinar, misal karena enggak mampu dan lain sebagainya, ya enggak ada masalah, banyak istighfar lah. Wa qaulu Syafi'i bi Baghdad, itu pendapat Imam Syafi'i waktu berada di Baghdad di Irak. Wa qalat firqatun min ahli al-hadits iwati afid dam fa alaihi dinar wa iwati afin qita'ihi fa nisfu dinar. Wa qala al-Auza'i mawati imra'atahu wa hiya haidatun tasaddaqa bihu musai dinarin. Ada yang berpendapat menurut Auza'i justru 2/5 dinar. Abu Dawud 266. Wa turuq li hadza kulluhu fi sunan Abi Dawud wa Ad-Darqutni wa ghairihima wa fi kitab Tirmidzi an Ibni Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana daman ahmara fa dinarun wa in kana daman asfara fa nisfu dinarin. Itu At-Tirmidzi 138, Al-Baihaqi juz 1 317 halamannya, hadis dari sahabat Ibnu Abbas. Masih ada yatatahharna wa fi mushafi Anas ibni Malik wala yaqrabu an-nisaa fi mahidihinna wa antaziluhunna hatta yatahharna wa rajjaha Tabari qira'at tasydid at-ta wa qala hiya bi ma'na yaghtasilna. Yatatahharna itu mandi, kalau udah mandi baru boleh berhubungan. Ada yang nanti pendapat lain, li ijma'il jami' ala anna haraman 'ala ar-rajuli ay yakruba imra'atahu ba'da inqita'id dam hatta tatahhara. Qala wa innamal khilafu fit tuhri ma huwa faqala qaumun huwa ightisalu bil ma'. Ada yang berpendapat yang penting meskipun belum mandi sudah dicuci, itu kotoran. Wa qala qaumun huwa wudu'un. Ada yang bilang yang penting sudah wudu, darahnya sudah selesai. Wa qala qaumun huwa ghaslul farji wa dzalika yuhilluha li zawjiha wa illam tautasil minal haidah. Wa qala Yahya ibnu Bukair wa Muhammad ibnu Ka'bin al-Quradhi idza taharat al-haiduh wa tayammamat haitsu la ma'a halat li zawjiha wa illam taghtasil. Bagaimana kalau ternyata mau mandi enggak ada air, mati lampu, atau di tempat enggak ada air, ketepatan kemarau, ya tayammum lah. Fa idza tatahharna ayyaf'alna al-ghusla bimma. Lalu ayat berikutnya ya dijelaskan oleh Muslim 330, Abu Daud 251, 252, hadis dari Ummi Salamah. Ya Rasulullah, kata Ummi Salamah, inni asyuddu dhafra ra'si afa anquduha li uslil janabah. Bagaimana kalau mandi janabah itu sedangkan rambutku ini ikatannya agak padat? Qala la innama yakfika an tahthi ala ra'siki thalatha hasayatin thumma tufidiyanna alaikil ma fatathurina. Ya yang penting kamu siram terus di semacam digerak-gerakkan tangannya ke rambutnya yang tebal itu, begitulah. Jadi Islam itu enggak terlalu sulit, tapi jangan terlalu digampang-gampangin. Wa fi riwayatin afa anquduhu lil haidati wal janabati faqala la zada Abu Daud wa umizi qarunak inda kulli hafnah. Yang terakhir, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Al-Baqarah materi kita 222 itu min di situ bermakna fi. Min bermakna fi ay fi haitsu amarakumullah ta'ala wa huwa al-qubul. Jadi dikubul lah, bukan didubur. Wa nadhiruhu qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aruni madza khalaqu minal ar ay fil ar.
Wa qawluhu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah ay fi yaumil jum'ah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.